Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sagita Fitriantina dengan NIM 2005513052 dengan program studi manajemen dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Motivasi, Kompensasi Kerja, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Studi pada PDAM Tirta Model Kota Semarang dengan dosen pembimbing Sri Sudarsi SEMSI. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh motivasi, kompensasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PDAM Tirta Model Kota Semarang. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian pengaruh kompensasi dan disiplin kerja karyawan diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan kerja dan kompensasi di perusahaan. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perusahaan PDAM Tirta Model Kota Semarang untuk segala informasi yang berhubungan dengan motivasi, kompensasi kerja, dan disiplin kerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan di PDAM Tirta Model Kota Semarang. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian dilakukan di PDAM Tirta Model Kota Semarang menggunakan karyawan sebagai sampel dengan jumlah karyawan sebanyak 104 orang. Untuk menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Lovin. Dalam pengumpulan data menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert yang mempunyai 5 skala, dan data sekunder menggunakan observasi dan juga kepustakaan. Uji validitas data dilakukan melalui analisis faktor. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dalam mengelola data menggunakan software SPSS versi 23. Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan hasil penguji uji validitas, pada penelitian ini diketahui KMO seluruh indikator masing-masing variabel lebih dari 0,5, sehingga dinyatakan valid. Berdasarkan hasil uji tabel 4.6 di atas, nilai convergence alpha pada setiap variabel bernilai lebih dari 0,60. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian dinyatakan reliable sehingga kuesioner dapat dipercaya dan telah memenuhi uji reliabilitas. Dari tabel di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali MK ditambah beta 2 dikali KK ditambah beta 3 dikali DK plus E sama dengan 8,346 ditambah 0,073 MK dikurangi 0,079 KK dikurangi 0,327 DK plus E. Selanjutnya yaitu uji F. Pada tabel uji simultan uji F digunakan untuk mengevaluasi tingkat signifikansi atau linearitas dari regresi dalam suatu penelitian. Nilai signifikansi diukur dengan kriteria bahwa jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya dianggap signifikan secara statistik. Dalam tabel tersebut, nilai sig yang diperoleh adalah 0,000 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang mencakup motivasi kerja, kompensasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan adalah baik atau sesuai. Oleh karena itu, penelitian dapat dilanjutkan dengan menganalisis koefisiensi determinasi R2. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh R² sebesar 0,799 atau 79,9%. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja karyawan di PDAM Tirta Model Kota Semarang dipengaruhi oleh variabel motivasi kerja, kompensasi kerja, dan disiplin kerja sebesar 79,9%. Sisanya sebesar 20,1%. Dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu hasil pengujian pada uji T. Yang pertama, hipotesis 1, motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dari hasil penguji uji T yang terdapat pada tabel 4.10, nilai koefisien motivasi sebesar 0,139 dengan tingkat signifikansi 0,002. 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima, yang artinya motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua yaitu hipotesis 2, kompensasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dari hasil penguji uji T terdapat pada tabel 4.10, nilai koefisien kompensasi kerja sebesar 0,159 dengan tingkat signifikansi 0,003. 0,003 lebih kecil dari 0,05, maka H2 diterima, yang artinya kompensasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, hipotesis 3, disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dari hasil penguji uji T terdapat pada tabel 4.10, nilai koefisien disiplin kerja sebesar 0,786 dengan tingkat signifikansi 0,00. 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H2 diterima, yang artinya disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan kesimpulan pengujian hipotesis di atas,
dapat disimpulkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil pengujian di atas, terdapat pengaruh langsung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi karyawan, maka semakin meningkat kinerja karyawan pada PDAM Tirta Modal Kota Semarang. Selanjutnya, kompensasi kerja memiliki dampak pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap terjadi peningkatan kompensasi, maka akan meningkatkan kinerja karyawan pada PDAM Tirta Modal Kota Semarang. Selanjutnya yaitu disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan menaati disiplin kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, dapat meningkatkan kinerja karyawan pada PDAM Tirta Modal Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti ini memberikan saran agar kiranya dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan yang harus tetap mempertahankan tingkat kedisiplinan kerjanya dengan variabel motivasi, kompensasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Di mana perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa sehingga pihak perusahaan harus mampu berusaha semaksimal mungkin mengkoordinir para pekerjanya sehingga nantinya menghasilkan peningkatan kinerja karyawan itu sendiri. Bagi peneliti, harus mampu menjelaskan detail fenomena yang terjadi berkaitan dengan pemilihan variabel di atas, sehingga nantinya dapat dilakukan evaluasi atas permasalahan tersebut. Dan juga penulis selanjutnya harus mampu memaparkan detail terkait dengan solusi yang nantinya akan diberikan.